Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat najis dari dua binatang, yaitu anjing dan kucing. Nah, ini didasarkan dalam Bulughul Maram Kitab Thaharah hadis ke-12 sampai ke-13. Berikut bunyi hadisnya, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum, bersihnya tempat atau bejana salah satu di antara kalian, idza walagha, apabila menjilat, fihi, di dalamnya, al-kalbu, seekor anjing, ayyagsilahu, adalah ia membasuhnya, sab'a marratin, 7 kali, ulahunna, yang pertama dari ketujuh basuhan itu adalah biturabi, menggunakan debu. Akhrajahu Muslim, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dan di dalam suatu riwayat, falyuriqhu, maka hendaklah ia membuangnya. Walid Tirmidzi, dan hadis dari Tirmidzi, ukhrahunna, yang terakhir, au ulahunna, atau yang pertamanya, biturabi, dengan debu. Arti dari hadis ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya tempat air seseorang di antara kalian jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan tanah. Dalam riwayat lain disebutkan, hendaklah ia membuang air itu. Menurut riwayat Tirmidzi, yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan tanah. Nah, berikut penjelasan hadisnya. Kita awali dengan kosakatanya. Kosakata yang perlu diketahui adalah kata walagho. Walagho artinya adalah menjilat, yakni minum dengan ujung lidah. Jadi hewan, anjing dan kucing itu mereka minum menggunakan lidahnya, menjilat dengan ujung lidah. Kemudian lafadz ulahunna, yang pertamanya dari 7 kali. Nah, ini menunjukkan cara mencuci air atau tempat yang terkena jilatan anjing. Ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama, mencucinya pertama kali dengan air, kemudian menggosoknya dengan tanah. Jadi yang pertama itu dibasuh dengan air, setelah itu digosok dengan tanah, kemudian baru dilanjutkan dengan air lagi sebanyak 7 kali. Kemudian cara yang kedua, menggosoknya dengan tanah, kemudian disiram dengan air. Cara yang kedua ini menggunakan tanah terlebih dahulu, baru setelah itu disiram menggunakan air sebanyak 7 kali. Yang ketiga, mencampur sekaligus tanah dengan air, kemudian mencuci dengannya. Nah, ini adalah pendapat beberapa ulama, cara untuk mencuci benda yang terkena jilatan anjing. Ada 3 cara, bebas, bisa digunakan atau dipilih yang mana saja. Kemudian penjelasan berikutnya, kata ukhrahunna atau ulahunna. Nah, yang terakhirnya atau yang pertamanya. Di sini menunjukkan bukan untuk suatu pilihan, tetapi yang rajih atau kuat bahwa keraguan ini berasal dari perawi, bukan untuk memberikan pilihan. Riwayat ulahunna itu lebih kuat karena perawinya yang banyak dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga karena cucian pertama yang dicampur dengan tanah itu lebih bersih daripada ketika mencuci dengan air kemudian yang terakhir baru diberi tanah. Nah, selanjutnya fikih dari hadis tersebut, anjing itu najis, demikian pula seluruh bagian badannya. Najis anjing termasuk najis mughaladzah atau najis besar.
Oleh karena itu dia harus dicuci sebanyak 7 kali. Apabila anjing menjilat bejana, maka tidak cukup hanya dibersihkan pada bekas jilatannya, tetapi bekas jilatan itu harus dibuang, kemudian bejana itu dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah dan dilakukan pada cucian yang pertama. Jadi apabila kita memiliki mangkok misalnya, kita letakkan di depan rumah, kemudian ada anjing yang datang untuk minum dari air yang ada di dalam mangkok itu, otomatis airnya menjadi najis, dan najis itu bersifat najis mughalladhah. Yang harus kita lakukan adalah membuang bekas air yang dijilat anjing tersebut, kemudian mencuci mangkok tersebut dengan cara mencuci sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Nah, kemudian di sini penggunaan tanah, apakah dia bisa diganti dengan yang lainnya, misalkan dengan sabun dan yang lainnya? Berikut penjelasan dari beberapa ulama. Penggunaan tanah ini wajib dan tidak bisa diganti dengan bahan pembersih lainnya karena beberapa hal. Yang pertama, dengan menggunakan tanah dapat dicapai kebersihan dan kesucian yang tidak bisa dicapai oleh bahan pembersih lainnya. Terbukti dalam berbagai penelitian ilmiah bahwa tanah itu memiliki kekhususan untuk membersihkan najis mughalladhah atau bekas jilatan anjing. Ini termasuk kemukjizatan ilmiah yang terkandung dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu semata. Bahkan secara medis ditemukan melalui mikroskop modern bahwa di dalam air liur anjing terdapat kuman-kuman dan penyakit yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan air saja, tetapi harus dicampur juga dengan tanah. Jadi itu hikmah kenapa najis mughalladhah harus dicuci menggunakan tanah. Baik, selanjutnya kita masuk ke hadis ke-13. Hadis ke-13 ini menjelaskan tentang bekas jilatan kucing. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, fil hirrati, di dalam kucing, innaha laisat binajasin, sesungguhnya dia itu, kucing itu tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya dia, kucing itu adalah orang termasuk binatang yang selalu berada di sekeliling kalian. Akhrajahu al-arba'ah, hadis diriwayatkan oleh Imam 4, wa shahahahu at-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Arti lengkapnya, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang kucing. Sesungguhnya kucing itu tidak najis, hanya saja kucing itu binatang yang biasa hidup di sekelilingmu. Baik, fikih dari hadis tersebut, kucing, air liur dan zatnya itu tidaklah najis. Dilihat dari sisi kebersihan, dianjurkan bagi kita untuk mencuci bejana yang berisi air yang dijilat oleh kucing sebanyak 1 kali. Jadi misalkan kita memiliki sebuah mangkok, kemudian diletakkan dan tidak sengaja ada kucing yang menjilatnya, maka sebaiknya kita mencuci bejana tersebut. Ini dilihat dari sisi kebersihan, bukan dari sifat najisnya. Selanjutnya, ketetapan atau ketentuan bahwa suatu benda itu dikatakan najis harus ada keterangan yang sahih dan sharih dari penjelasan Nabi. Jadi dari dua hadis yang kita pelajari, hadis ke-12 dan ke-13, itu sudah sangat dijelaskan bahwa bejana yang terkena jilatan anjing itu najis, sedangkan yang terkena jilatan kucing itu tidak najis. Maka dalam menentukan ketetapan tersebut harus ada keterangan yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Kemudian selanjutnya, air yang telah dijilat oleh kucing itu tetap suci dan mensucikan dan dapat dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar dan juga bisa digunakan untuk berwudu. Jadi kalau misalnya ada kucing yang numpang minum di air yang suci, itu airnya masih tetap suci, boleh digunakan untuk bersuci. Meskipun sebaiknya kita disyariatkan untuk membersihkan tempat yang bekas dijilat kucing tadi. Baik, demikian penjelasan tentang kenajisan atau sifat najis dari anjing dan kucing. Semoga bisa dipelajari dan bisa diamalkan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.